Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review berjudul How to Simplify Your Life atau bagaimana kita bisa menyederhanakan atau mensimpelkan kehidupan kita. Oh, dari judulnya aja cocok nih bagi rekan-rekan yang mungkin sekarang sedang merasa ada beban berat gitu dan hidupnya kayaknya rumit dan pingin disederhanakan. Kayaknya pas tuh untuk baca buku ini dari judulnya ya gitu. Kalau kita lihat dari segi dalamannya, buku ini nanti akan banyak berisi tentang 7 langkah praktis dalam melepaskan beban-beban dalam kehidupan kita. Wah, ini dan juga hidup yang lebih gembira karena katanya kalau beban bisa dilepas, hidupnya katanya akan lebih bahagia. Nah, seperti apa teknisnya? Yuk kita bahas review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh 2 orang, jadi nggak sendirian. Penulisnya adalah Tiki Kustenmacher dan juga Lothar Seyworth. Tiki Kustenmacher itu adalah seorang penulis dan juga merupakan pastor yang juga merupakan kartunis. Jadi kalau nanti dalam buku ini nanti teman-teman akan melihat ada banyak ilustrasi, itu adalah ilustrasi yang ditulis oleh Tiki Kustenmacher sendiri. Dan salah satu buku suksesnya adalah buku yang teman-teman sekarang sedang kita review bareng-bareng ini rekan-rekan yang kaitannya dengan bagaimana menyederhanakan kehidupan kita yang sekarang itu sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa dan terjual jutaan kopi gitu. Dan dia nggak sendirian menulis buku ini bersama dengan Lothar Seyworth yang merupakan konsultan pengembangan SDM dan banyak membahas tentang kaitannya dengan bagaimana mengatur waktu, mengelola waktu, manajemen hidup gitu ya. Makanya nanti pendekatan buku ini akan nggak jauh beda dari pengalaman dari kedua penulisnya, yaitu ada banyak ilustrasi menarik tentang bagaimana caranya kita menyederhanakan hidup dan juga dipandu dengan bagaimana kita mengatur, mengelola waktu dalam keseharian kita. Mungkin teman-teman mulai penasaran dari penjelasan saya di awal tadi, sebenarnya ini buku tentang apa sih? Buku ini dibahas di bagian awal buku ini nanti ada pertanyaan tentang seberapa sering sih dalam kehidupan kita tuh kita merasa ada terbebani gitu ya, dengan ada banyak pekerjaan, banyak aktivitas yang harus kita kerjakan di dalam keseharian kita. Nah, buku ini akan membahas tentang gimana caranya menyederhanakan kehidupan kita, mulai dengan bagaimana kita mengatur meja, bagaimana mulai kita dengan mengatur waktu kita, bagaimana kita mengatur keuangan, karena semua itu saling terkait untuk membentuk kehidupan kita yang lebih sederhana. Kalau satu atau dua aspek ini aja udah ada beban gitu ya, bisa jadi itu akan membebani yang lainnya. Itu yang bikin akhirnya banyak orang itu merasa hidupnya penuh dengan beban karena ini tadi nggak balance hidupnya. Dia tidak bisa mengatur beberapa aspek. Kalau dalam buku ini tuh ada 7 piramida yang nanti itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Apakah hidup kita simpel atau jadi berat gitu. Nah, di dalam buku ini juga akan berisi tentang tips dan teknis praktis gitu ya, untuk mempermudah pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan hubungan melalui 7 langkah piramida itu tadi. Ya memang kalau kita lihat dari buku ini, memang ini buku tentang bagaimana kita hidup bermakna di tengah kompleksitas aktivitas kita. Jadi kalau hidup kita tuh katanya lebih sederhana, lebih simpel gitu ya, kita bisa mensimpelkan kehidupan kita, maka akan mudah bagi kita untuk menemukan makna. Sebenarnya hidup itu kita untuk apa? Dan dengan begitu kita akhirnya bisa hidup bahagia di tengah aktivitas kita yang mungkin kompleks dan padat. Masih dalam buku ini juga dibahas fenomena menarik menurut saya ya, kaitannya tentang kesederhanakan. Yang ternyata banyak diinginkan setiap orang. Ternyata tanpa kita sadari gitu ya, dalam kita beraktivitas sehari-hari, manusia itu pengennya hidup sederhana. Hah, maksudnya? Iya, coba kita ambil contoh adalah banyak orang yang saat ini tuh bekerja keras, dia mengeluarkan effort yang dibutuhkan sekeras yang dia bisa gitu ya. Dia mengerjakan ratusan pekerjaan mungkin gitu setiap bulannya, dia menabung uang sebanyak mungkin yang dia bisa. Tujuannya apa? Agar di masa depan dia bisa pensiun, dia bisa hidup tenang, dia bisa hidup simpel, dia bisa hidup sederhana gitu ya. Dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Coba dilihat. Berarti tanpa nggak langsung, secara tidak langsung gitu ya, bukannya kita jadi pingin hidup sederhana kan? Jadi meskipun sekarang kita tuh penuh dengan kompleksitas, tapi kita punya dorongan dalam kehidupan kita tanpa kita sadari untuk hidup sederhana sebenarnya. Nah, ini juga lah yang dibahas dalam buku ini, fenomena menarik ini. Secara umum, buku ini nanti akan terdiri dari 7 tingkatan piramida kehidupan kita yang benar-benar perlu untuk kita pertimbangkan kalau kita ingin hidup sederhana, hidup bermakna, dan hidup berbahagia. Beberapa di antaranya menurut saya yang menarik ada 4. Yang pertama adalah di tingkat pertama, tentang merapikan barang-barang, klise sih, tapi nanti kita akan bahas apa yang menarik di buku ini. Dan di tingkat kedua tentang mengatur keuangan. Nah, ternyata yang bikin hidup kita nggak simpel juga karena pengaturan keuangan kita nggak benar. Yang ketiga adalah atur waktu. Jadi setelah ngatur keuangan, baru ngatur waktu. Dan saya langsung skip ya, di yang keempat atau tingkat ketujuh kalau di sini adalah
menyederhanakan diri kita sendiri. Karena terkadang ya hidup kita sendiri yang bikin nggak sederhana gitu ya. Kita sendiri yang bikin hidup kita nggak sederhana. Kita akan mulai bahas dulu yang pertama tentang tingkat pertama merapikan barang-barang. Ini mungkin ada beberapa buku yang sudah pernah saya bahas di buku ini gitu ya. Kaitannya dengan pentingnya merapikan barang-barang. Dan itu dipertegas di buku ini juga. Jadi menurut statistik yang diterbitkan oleh beberapa lembaga riset gitu, rata-rata setiap orang itu punya 10.000 barang di rumahnya gitu ya. Padahal kalau kita cermati, kita amati, kita pelajari, punya banyak barang itu justru membuat kita itu hidupnya lebih kompleks. Contoh misalkan kita punya 10.000 barang. Kita harus mengawasi di mana barang 10.000 barang itu kita simpen, kita letakkan, bagaimana kita mengolah barang tersebut gitu agar nggak rusak, bagaimana agar kita memanage barang itu agar tetap rapi di rumah kita. Coba dilihat, makin banyak barang yang kita miliki, makin stres kita. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah rapikan dulu barang-barang. Yang tidak perlu, tidak kita gunakan, ya tidak perlu kita gunakan, bisa dibuang atau mungkin disimpan di tempat yang mungkin bisa lebih ringkes gitu. Memang kalau dalam buku ini memang barang itu menyita waktu kita gitu ya. Dan seringkali juga kalau teman-teman punya barang, coba bayangin 10.000 barang, barangnya banyak banget, ada barang satu yang hilang atau kemudian nggak kita temukan. Susah kan kita akhirnya untuk mencari, susah kan akhirnya kita untuk menemukan barang itu, akhirnya kita makin pusing. Maka kalau kita berbicara tentang menyederhanakan kehidupan, mulai dengan menyederhanakan barang-barang yang ada dekat kita dulu. Kalau di sekitar kita ada barang yang ini kayaknya nggak kita gunakan, jarang kita gunakan, ya simpen. Nggak usah ditaruh di tempat terbuka yang akhirnya membuat pikiran kita jadi makin rumit. Yang kedua atau tingkat kedua adalah mengatur keuangan. Nah ini adalah keuangan ini adalah masalah yang nyata dan bisa jadi membuat hidup kita tuh kompleks banget, bikin hidup kita nggak sederhana gitu ya. Makin pengaturan keuangan kita bermasalah, maka kehidupan kita pun akan makin memusingkan, membebani, makin kompleks, dan makin berpotensi untuk bermasalah. Maka kita juga perlu mengatur keuangan kita sendiri agar hidup kita itu lebih simpel. Dan kita perlu mempersiapkan keuangan kita semaksimal mungkin agar kita itu ya benar-benar tidak diribetkan lagi dengan berbagai macam permasalahan keuangan. Caranya gimana? Banyak caranya dibahas di buku ini. Salah satunya melalui merencanakan keuangan. Kita tahu memilah-milah ini keuangan untuk apa, keuangan ini. Kita mempersiapkan beberapa dana darurat dan banyak tips lainnya yang kaitannya dengan bagaimana kita mengatur keuangan kita sehingga kita nggak pusing karena keuangan. Karena kalau kita pusing karena keuangan bisa jadi berpengaruh terhadap emosi kita, terhadap banyak aspek kehidupan lainnya. Dan yang ketiga, di buku ini juga dibahas tentang mengatur waktu. Nah ini, baru dibahas tentang mengatur waktu itu di yang ketiga. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatur barang-barang, yang kedua mengatur keuangan, baru di tingkat ketiga itu kita ngatur waktu. Kenapa sih kok mengatur waktu ini penting? Ya setiap orang itu punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak waktu dari 24 jam tersebut gitu ya, yang benar-benar kita nikmati setiap harinya? Atau jangan-jangan kita punya waktu 24 jam tapi kita nggak ngerasa menikmati. Kita disibukkan dengan banyak aktivitas pekerjaan sehingga kita stres, kita terbebani dengan waktu kita dan kita nggak bisa menikmati waktu kita. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengatur waktu kita dengan seimbang? Waktu untuk diri kita, waktu untuk keluarga kita, waktu untuk teman-teman kita, waktu untuk kolega kita. Karena ketidakseimbangan pembagian waktu ini antara waktu kita, waktu keluarga, waktu pekerjaan, dan waktu lainnya itu yang seringkali menciptakan konflik dalam kehidupan kita, yang membuat hidup kita jadi nggak simpel. Contoh misalkan, kita mau tenang nih, tapi ternyata kita bagi waktunya nggak adil antara keluarga dan pekerjaan. Lebih berat pekerjaan. Akhirnya keluarga komplain, keluarga marah. Akhirnya hidup kita jadi rumit kan? Karena kita harus menyelesaikan konflik keluarga gitu. Kenapa? Ya hanya karena kita nggak disiplin membagi keseimbangan atau tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik. Maka kalau kita mau hidup kita sederhana dan simpel ya, mulai dengan mengatur pembagian waktu kita untuk orang-orang terdekat kita agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, tingkat ketujuh untuk menyederhanakan kehidupan kita adalah ya sederhanakan diri kita sendiri. Di tingkat ketujuh ini adalah puncak dari semuanya. Maka kalau puncaknya ini kemudian nggak benar bisa jadi berpengaruh terhadap yang di sekitarnya. Contoh misalkan, salah satu cara untuk kita bisa menyederhanakan diri kita adalah dengan mulai menentukan arah. Kita mau kemana? Kita mau mencapai apa di masa depan? Kita punya ide apa nih tentang masa depan yang mau kita raih gitu loh. Kalau kita nggak punya arah,
Akhirnya apa? Nggak jelas. Akhir kita menjalani, ya sebatas menjalani, akhirnya kita sudah menjalani sedemikian keras tapi tidak menuju ke titik tertentu. Hidup kita makin kompleks tapi tujuan kita nggak tercapai. Kenapa ya? Karena kita nggak men-setting arah kehidupan kita dan kita tidak mengembangkan ide-ide yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat kita tuh tahu kita mau mencapai apa di masa depan. Maka selalu memastikan kehidupan kita tuh memiliki arah itu penting. Kita tahu arah yang jelas kita mau kemana, kita agar apa? Agar kita bisa mengeliminasi langkah yang nggak penting, yang ternyata langkah-langkah yang nggak kita butuhkan, kita buang, nggak usah kita lakuin. Ngapain kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kita, yang akhirnya membuat hidup kita rumit, tapi membuat kita tidak kemana-mana. Maka tujuannya kita memiliki arah agar kita bisa mengeliminasi langkah mana yang diperlukan, langkah mana yang nggak sesuai dengan diri kita dan nggak perlu kita lakukan. Biar apa? Ya biar hidup kita lebih simpel. Pastikan juga kita memiliki ide pribadi tentang kehidupan seperti apa sih yang kita inginkan, biar kita tahu apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai kehidupan yang kita harapkan tadi itu, dan kita bisa meminimalisir gangguan negatif gitu ya. Kita bisa meminimalisir hal negatif yang muncul sebelum itu muncul beneran. Jadi sebelum kita muncul, potensi-potensi negatif sudah bisa kita rintangi. Hal-hal yang tidak bermanfaat ya bisa kita minimalisir. Karena gangguan-gangguan gitu ya, distraksi itu berpotensi membuat kita kehilangan arah, akhirnya kita melakukan banyak hal, hidup kita nggak simpel, hidup kita nggak sederhana, ya tapi kita nggak kemana-mana. Udah kita kerja keras, tapi ternyata tidak menuju ke satu tujuan tertentu. Kesimpulannya adalah buku ini pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang saat ini sedang merasa hidupnya itu kompleks banget, banyak banget bebannya, masalahnya, banyak banget kerumitannya gitu ya. Dan pingin bisa rilis kerumitan tadi itu, bisa melepaskan beban-beban dalam keseharian, buku ini pas. Atau buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan yang sekedar pingin dapat insight aja gitu ya. Nah gimana sih biar hidup saya itu lebih simpel, lebih santuy gitu ya. Tapi santunya tetap bisa mencapai satu tujuan tertentu gitu. Bisa tetap bahagia, kita tetap bisa menemukan makna atas kehidupan kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapatkan buku lengkapnya silakan dicari di toko buku online terdekat. Mungkin itu review buku saya kali ini, moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.